Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki dari Administrasi Publik kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi aplikasi komputer 1. Jadi di sini materinya tentang komputer history. Perkembangan komputer. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini. Karena memang mengalami proses, komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu. Mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Berikut ini akan kami sampaikan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum 1946 sampai 1959. Komputer generasi kedua menggunakan transistor 1959 sampai 1965. Komputer generasi ketiga integrated circuit 1965 sampai 1971. Komputer generasi keempat mikroprosesor 1971 sampai sekarang, dan komputer generasi kelima artificial intelligence sekarang dan masa depan. Dan komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Ciri komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Satu, ia memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Dua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu, dan lain-lain. Komputer generasi kedua menggunakan transistor. Tahun 1959, komponen dasar merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau.
Ciri komputer generasi kedua menggunakan transistor. 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran, dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Komputer generasi ketiga, integrated circuit. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Ciri komputer generasi ketiga, integrated circuit. 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software lebih meningkat, harga makin terjangkau, dan masih banyak lainnya. Komputer generasi keempat, mikroprosesor. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Ciri komputer generasi keempat, mikroprosesor. 1. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. 2. Sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan pada sektor perorangan. 4. Muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ciri komputer generasi kelima, Artificial Intelligence. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. 4. Komputer memiliki kemampuan Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.
Baik, mungkin cukup segitu materi 1.